Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Di sini ya ini malam yang memang kita sudah rencanakan sebenarnya jauh-jauh hari juga. Ya kondisinya bagaimanapun kita akan tetap jalankan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir ya. Yang mana pada malam hari ini mungkin ada yang sudah ya ini sudah mendekati Ramadan ya. Makanya kita karena memang sudah di program dan alhamdulillah kita tetap bisa jalankan. Dan tak lupa selawat dan salam tersampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga yang mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita ingin membahas suatu tema yang luar biasa ini ya. Ya untuk orang teman-teman yang telah hadir di sini ya kalau ada teman-teman yang masih belum bergabung boleh diajak ya, diajak bergabung. Ini sudah ada beberapa orang memang izin ya tidak bisa ikut, namun kita tetap masih bisa mengajak ya karena perjalanan waktu masih lama, insya Allah sampai jam 21.30 ke depannya. Dan ada dua materi yang akan didapatkan. Nah ini sayang sekali kalau teman-teman kita tidak bisa mendapatkannya ya. Baik teman-teman, langsung saja kita buka untuk pertemuan kita, pembelajaran kita, sebenarnya kita pada malam ini dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan berkah lebih banyak kita baca Al-Fatihah. Baik, teman-teman, untuk pada malam hari ini ada dua materi, dua materi, yaitu nanti akan dibawa pertama kali oleh Ustaz Ahmad Taher, yang beliau adalah pengusaha herbal dan founder dari pengusaha di surga. Mana teman-teman nanti pengusaha di surga ini adalah suatu komunitas atau kumpulan bisnis pengusaha di mana bisa nanti mendapatkan training, mendapatkan bimbingan, mentoring, dan konsultasi itu nanti disiapkan di dalam tersebut. Nah, sekarang kita melihat nih bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun, bagaimana kita persiapan diri kita. Nah, nanti akan disampaikan langsung oleh para materi. Kemudian setelah itu akan ada materi kedua oleh saya sendiri, yaitu Rahmat Junaidi, saya sebagai praktisi dan mentor digital marketing dan juga pengusaha pendakwah yang mana saya sudah berbisnis sudah belasan tahun juga. Namun banyak hal-hal yang ternyata bersalahan sehingga masalah demi masalah itu muncul. Alhamdulillah setelah hijrah, nah ini akan saya kupas juga nanti di materi yang kedua sampai kita mengikuti teknologi yang berkembang sekarang. Baik, langsung saja ke materi pertama. Untuk ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Rahmat Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan suara Bapak Ibu teman-teman suara jelas ya, di tempat saya jelas. Untuk ini langsung saja kepada Ustaz Rahmat Taher untuk waktu dan tempat. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya insyaallah pada hari yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan materi yang berjudul Beyond the Inspiration, ya, yaitu mewujudkan keinginan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ikhtiar. Jadi memang pada faktanya kita sebagai seorang manusia tentu saja punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Di mana cita-cita itu bisa berbentuk terkait dengan harta, bisa berbentuk terkait dengan kehidupan kita di akhirat, atau bisa berbentuk juga keinginan kita untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Maka disinilah pentingnya
kita itu harus memahamin bagaimana caranya agar semua ini bisa terwujud dalam kehidupan kita. Apakah dengan berupaya saja melalui aktivitas duniawi saja hal itu terwujud, ataukah memang kita itu membutuhkan pada hal yang lain, ya, yaitu apa? Yaitu ada yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah pada malam ini insyaallah akan saya bahas pembahasan itu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi eh, para pemirsa sekalian, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan akhirnya dari hari ke hari keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita itu bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, yang kita harus pahami dalam slide ini, ya, contoh yang pertama itu ya seperti ingin memutus rantai kemiskinan, kemudian ingin berbakti kepada orang tua, ingin beribadah maksimal, ingin bisa menolong banyak orang terutama dari riba, ingin bisa bersedekah lebih banyak, ingin bisa menjadi bos sehingga akhirnya membuat lapangan pekerjaan baru, ingin punya rumah dan mobil tanpa riba. Jadi ini adalah keinginan-keinginan yang kalau kita pahami bersama adalah suatu hal yang halal, suatu hal yang tidak haram. Bahkan keinginan-keinginan kita ini mendatangkan pahala yang melimpah kalau kita itu ingin melaksanakannya. Dan memang pada faktanya semua itu bisa kita dapatkan kalau kita itu memiliki bisnis yang sukses, ya. Maka inilah menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa saya harus berbisnis? Kita berbisnis itu karena ini tadi, ingin kemiskinan itu tidak hadir kepada kita, kemudian juga kita ingin berbakti kepada orang tua, memberikan amal umrohkan orang tua, atau menghajikan orang tua, kan begitu kan? Atau kita juga ingin bisa beribadah maksimal, tidak habis-habisan kita pontang-panting cari nafkah, sehingga sholat pun payah, gitu kan? Atau kita itu ingin menolong teman-teman kita yang sudah terjebak riba, yang saat ini memang riba itu menjadi salah satu hal yang sangat menyedihkan, ya, sangat berbahaya bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang terjebak riba, ada yang bunuh diri dan yang lain sebagainya. Sehingga kita punya niat baik, ya, agar mereka dengan berbagai macam usaha yang nanti kita akan bantu. Atau kita ingin bersedekah lebih banyak, ya, kita ingin bersedekah lebih banyak sehingga akhirnya harta itu bisa menjadi penolong kita di yaumil kiamah. Atau kita itu ingin menjadi seorang pemimpin perusahaan, jadi bos, kan begitu kan? Ya, ini suatu hal yang bagus karena dengan adanya kita buat perusahaan, maka perusahaan itu akan membuat lapangan pekerjaan bagi kita. Atau kita itu ingin punya rumah, ingin punya mobil tanpa riba. Maka inilah semuanya bisa kita katakan sebagai alasan kenapa kita itu harus getol, harus semangat untuk berbisnis, ya. Ini harus kita laksanakan. Dan kita sebagai seorang muslim, ini suatu hal yang wajar untuk kita jalankan, ya. Apalagi ini niat-niat yang baik yang nantinya akan menjadi pahala atau amal jariah bagi kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja bisnis yang nantinya kita harapkan itu nantinya akan menjadi suatu hal yang wasilah untuk berbagai hal yang kita inginkan tadi, tentu saja itu bisa didapatkan kalau bisnis kita sukses. Jadi bisnis kita sukses, bukan bisnis kita gagal, bukan bisnis kita itu bangkrut, tapi tentu saja itu bisa didapatkan kalau bisnis kita sukses. Bisnis sukses seperti apa? Ya, yang pertama jelas adalah mendekatkan pelakunya itu dengan penciptanya. Jadi dengan bisnis tersebut kita itu makin dekat kepada Allah, makin dekat dengan pencipta kita. Kemudian tentu saja bisnis sukses itu menghasilkan profit yang besar, menghasilkan keuntungan yang lumayan, sehingga akhirnya kita itu bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita dengan hasil
ya, ikhtiar bumi harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua itu ikhtiar langit, ya. Ikhtiar langit ini juga kita harus laksanakan. Ikhtiar langit itu apa? Yaitu upaya kita untuk menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah kita upayakan. Karena tidak akan mungkin segala sesuatu itu akan bisa terlaksana tanpa izin Allah. Ya. Jadi tidak akan mungkin semua itu kita laksanakan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka izin Allah Subhanahu wa taala harus kita gapai, pertolongan Allah harus kita laksanakan. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang memang dilaksanakan oleh banyak pejuang-pejuang Islam, banyak para tokoh-tokoh Islam seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Bagaimana beliau itu menginginkan terapnya itu atau tertaklukkannya itu kota Konstantinopel, kan begitu. Dan alhamdulillah beliau itu melaksanakan dua hal tadi itu, yaitu ikhtiar bumi, beliau menyiapkan pasukan yang begitu luar biasa sebanyak 250.000 pasukan, atau juga beliau juga menyiapkan yang namanya meriam, ya, super gun yang begitu besar. Dan kemudian juga beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Beliau selalu berdoa kepada Allah agar bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Maka dua hal ini harus dilaksanakan, yaitu ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Ya. Dan kita harus pahami bersama, ya, bahwasannya bagaimana sikap kita yang benar, ya, sikap kita yang benar terkait dengan perbuatan kita. Ya. Apakah memang kita itu di dalam hidup ini hanya berharap Allah memberikan pertolongan saja, kita tidak melakukan perbuatan, ataukah kita itu hanya melakukan perbuatan saja untuk mengupayakan keinginan kita itu didapatkan, tapi tidak mau meminta kepada Allah atau minta pertolongan Allah. Tidak. Jadi yang benar itu seperti apa? Yang benar itu kita harus pahamin, ada daerah yang dikuasai oleh manusia. Ya, ada daerah yang dikuasai oleh manusia. Dan ada daerah yang menguasai manusia. Ya, ada daerah yang menguasai manusia. Daerah yang dikuasai oleh manusia itulah nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan syarak, maka dia akan mendapatkan pahala. Apakah dia itu melanggar syariah, melanggar hukum Islam, maka dia akan mendapatkan siksa, kan begitu. Itulah dia. Kemudian ada yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia itu apa? Yaitu tadi, terkait dengan qada Allah, terkait dengan keputusan Allah. Kalau dia terkait dengan nizamul wujud, maka dia itu akan terkait dengan kecelakaan-kecelakaan, yang mana salah satunya karena keterlibatan manusia. Ada yang dikatakan di luar nizamul wujud, yang mana seperti kematian, ya, rezeki, dan yang lain sebagainya, itu bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tetap dua hal ini kita optimalkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala hal, agar kita itu bisa mendapatkan bisnis yang sukses dan akhirnya mendapatkan berbagai hal sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi seperti itu. Dan kita bisa berkaca, ya, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, ya, bahwasannya Sultan Muhammad Al-Fatih itu menjadi contoh bagaimana beliau itu betul-betul melaksanakan namanya beyond the inspiration. Beliau itu memiliki inspirasi, di mana inspirasi itu adalah inspirasi yang melewatin ambang batas. Melewatin ambang batas. Karena apa? Karena kota Konstantinopel itu dahulunya belum pernah tertaklukkan oleh kaum muslimin. Padahal itu bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya, ya, sebaik-baik amir yang menaklukkan kota Konstantinopel, sebaik-baik pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel, kan begitu kan? Jadi kota Konstantinopel itu adalah bagian dari janji Allah dan Rasulnya, ya. Tapi beribu-ribu tahun kemudian baru bisa ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka kita bisa menjadikan bagaimana kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ini sebagai sesuatu hal yang membuat kita itu terdorong.
bagaimana Al-Fatih itu bisa melakukan pembebasan kota Konstantinopel selama kurang lebih 2 bulan. Yang mana beratus-ratus tahun sebelumnya tidak pernah bisa ditaklukkan. Tapi dengan melakukan aktivitas ikhtiar bumi, Sultan Muhammad Al-Fatih dengan menyiapkan pasukan sebanyak 250.000 pasukan, strategi-strategi perang terbaik, ya. Kemudian juga beliau senantiasa meminta pertolongan Allah, ya, sehingga tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud, kan begitu kan. Senin Kamis, akhirnya pertolongan Allah datang, ya. Akhirnya yang suatu hal yang mungkin sulit untuk digapai karena Konstantinopel itu dahulunya adalah kota yang paling kuat temboknya, kota yang paling susah untuk ditembus, apalagi dia itu berada di tepi laut, kan begitu kan. Tapi alhamdulillah Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya bisa membebaskan kota Konstantinopel. Inilah salah satu contoh yang harus kita tiru, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa membebaskan kota Konstantinopel, ya, melakukan beyond the inspiration, yaitu melakukan sebuah mengaplikasikan sebuah mimpi, yang mana mimpi itu sulit terwujud. Dan dia itu, Umar Al-Fatih itu memang dari dulunya itu sudah didoktrin oleh ayahnya, oleh ibunya, sehingga akhirnya dia menjadi penakluk kota Konstantinopel. Dan akhirnya 6 April 1453 berhasil kota Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita bisa lihat ya bagaimana luar biasanya peta yang ada. Jadi wall of Konstantinopel itu di depannya, yaitu tembok Konstantinopel dari depan, yang sudah sekitar sebulan lebih coba untuk ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukan, tapi tidak berhasil. Luar biasa penjagaan para prajurit-prajurit mereka, ya, sehingga akhirnya tembok kota Konstantinopel itu tidak bisa ditaklukkan selama sebulan lebih. Tapi ternyata ada tembok kota Konstantinopel itu yang lemah, yaitu di belakang, di tepi laut. Tapi kaum muslimin untuk menaklukkannya itu haruslah menyeberangin bukit. Kenapa menyeberangin bukit? Karena ada Golden Horn di situ. Ada sebuah rantai yang tidak bisa dilewatin oleh kapal manapun. Apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih agar mereka bisa menyeberangin dan tidak terkena Golden Horn tadi itu? Maka Sultan Al-Fatih itu menyuruh pasukannya melakukan ikhtiar bumi. Apa ikhtiar buminya itu? Beliau mengarahkan pasukannya dan mencontohkan langsung untuk melakukan aktivitas menggeret kapal sebanyak 70 kapal dalam satu malam. Jadi kita bisa bayangkan 70 kapal itu digeret dari Bukit Galata. Ya, dari Bukit Galata digeret sebanyak 70 kapal. Sehingga akhirnya sampailah sebelum fajar kapal-kapal itu di tembok kota Konstantinopel yang di belakang, yang dekat laut. Disitulah akhirnya meriam yang sudah disiapkan super gun oleh Sultan Al-Fatih dan pasukan itu ditembakkan ke tembok kota Konstantinopel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Sehingga Konstantinopel sukses. Maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. Dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan
menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Sultan Al-Fatih ketika beliau itu sudah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Dan akhirnya, menurut perhitungan yang ada, kota Konstantinopel itu ditaklukkan hari perang. Ya. Jadi pada hari perang itu baru ditaklukkan kota Konstantinopel. Ya, ternyata itu merupakan bagian dari 45 tahun penantian yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dahulunya itu akan ditaklukkan. Rasulullah menyampaikannya pada saat perang Khandaq. Ya, ketika ada sebuah cahaya batu yang keluar ketika sedang menggali parit dalam perang Khandaq, maka Rasulullah mengatakan bahwasannya kaum muslimin itu akan menaklukkan 2 kota. Dan kota apa yang akan ditaklukkan dahulu? Yaitulah kota Konstantinopel. Dan alhamdulillah, lepas 25 tahun penantian itu akhirnya berhasil terwujud. Itulah bisyarah atau kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dan ini tertuang dalam hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Ketika Rasulullah SAW ditanya, kota manakah yang dibebaskan lebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Maka Rasul menjawab, kotanya Heraklius. Dibebaskan lebih dulu. Apa itu? Yaitu Konstantinopel. Dan itu berhasil diwujudkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Makanya wajar kalau akhirnya Ustadz Felix Xiao mengangkat kisah Umar Al-Fatih ini dalam bukunya Beyond the Inspiration. Bagaimana mimpi-mimpi itu berhasil diwujudkan. Kota Konstantinopel itu berhasil diwujudkan. Ya. Penaklukan itu masih diwujudkan. Dan beliau itu, Sultan Al-Fatih itu melakukan sampai-sampai beliau itu menculik, yaitu salah seorang insinyur mesin yang bisa membuat yang namanya itu super gun, meriam besar untuk menghancurkan tembok Konstantinopel. Ya, kita bisa lihat di slide ini ya, bagaimana cukup besar sekali cukup besar sekali yang namanya itu meriam tersebut. Namanya meriam itu dinamakan dengan meriam Mehmet II. Beratnya itu 16 ton, panjangnya sekitar 5,23 meter. Kemudian diameternya mencapai 0,635 meter. Panjang larasnya mencapai 3,15 meter. Tempat mesiunya berdiameter 0,248 meter. Ya, kita bisa lihat fotonya. Begitu luar biasa besarnya. Itulah ya, ketika seorang manusia, seorang muslim ingin mewujudkan keinginannya, kita bisa contoh bagaimana Sultan Al-Fatih. Beliau itu melakukan ikhtiar bumi yang maksimal. Beliau bersungguh-sungguh sampai-sampai beliau menyiapkan meriam yang pada zamannya itu tidak pernah ada seperti itu besarnya. Ya. Tidak pernah ada besarnya. Tapi beliau wujudkan untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan beliau menaklukkan kota Konstantinopel. Dan ini harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin keluar dari kemiskinan, kalau kita masih miskin, maka kita harus berupaya maksimal. Kalau kita ingin bisnis kita sukses, ya, kita harus maksimal melakukan ikhtiar bumi. Ya, kita harus mengikuti training-training kalau kita tidak punya kemampuan dalam bidang yang kita usahakan, kita juga harus melaksanakan aktivitas yang namanya apa-apa yang sudah diarahkan dalam training, ya. Begitu juga halnya, ya, kita itu harus melaksanakan aktivitas yang namanya berbagai hal terkait dengan agar bisnis kita sukses, ya, yaitu dengan mengambil ilmu ini, ilmu itu, dan yang lain sebagainya. Tidak boleh kita itu hanya berharap kepada Allah, tapi tidak melaksanakan ikhtiar maksimal, seperti apa yang dicontohkan oleh Sultan Al-Fatih.
Beliau melakukan ikhtiar maksimal, ikhtiar bumi, ya. Baru akhirnya beliau minta pertolongan Allah. Begitulah kita. Kalau kita ingin bisnis sukses, kita ingin yang namanya kita punya uang yang banyak, kita punya yang namanya harta yang banyak untuk bisa mengumrohkan orang tua kita, untuk bisa yang namanya melakukan aktivitas sedekah banyak, ya, atau kita juga ingin membahagiakan keluarga kita dengan materi yang ada, maka tidak ada solusi yang lain, ya, tidak ada solusi yang lain. Kita itu haruslah, ya, kita itu haruslah mengoptimalkan yang namanya ikhtiar bumi. Seperti apa yang diperbuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Dan ketika kita sudah melaksanakan ikhtiar bumi dengan maksimal, barulah kita itu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melihat juga bagaimana sebuah contoh pengusaha sukses di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu orang paling kaya raya yang ada di Madinah. Dan beliau itu melaksanakan dua hal tadi itu. Ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Beliau melaksanakan aktivitas perniagaan secara maksimal, ya. Kemudian juga beliau itu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk senantiasa terlibat dalam perjuangan. Sehingga akhirnya beliau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang kaya raya sampai dia itu meninggal, dan begitu kan. Jadi ketika Amr bin Auf radhiyallahu anhu itu pindah ke Madinah, maka ditawarkan oleh salah seorang sahabat di Madinah agar dia itu diberikan istrinya, istri si sahabat di Madinah tadi itu, orang Ansor tersebut. Kalau dia mau, maka dia akan ceraikan dan memberikan kepada Amr bin Auf. Tapi apa kata Amr bin Auf? Beliau itu mengatakan, tunjuk aja aku pas. Itu secara maksimal berhasil mengolah perniagaan yang sehingga akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya. Kemudian dia juga sering berdoa, sering minta kepada Allah agar bisnisnya sukses. Jadi kita harus seperti itu. Kita harus maksimal ketika melakukan ikhtiar, ya, ikut training ini, ikut training itu. Kalau kita belum punya kemampuan untuk mengoptimalkan bisnis kita, dan kita juga harus optimal dalam mengupayakan seoptimal mungkin agar bisnis kita sukses. Ya, jualan ini, jualan itu, mana jualan yang cukup bagus. Seperti itu. Dan kita kemudian bermohon kepada Allah. Kita terlibat dalam perjuangan Islam. Insya Allah. Seperti Allah dinikmati dengan menunaikan hak keluarga dan hak Allah, perjuangan di jalan Allah. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena dan medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang musim panas, Abdurrahman bin Auf mempelamparinya dengan menyumbang 200 ukiah emas, satu ukiah setara dengan 50 dinar. Sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW, sepertinya Abdurrahman berdosa kepada keluarga karena tidak meninggali uang belanja sekali sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar ini, Rasulullah SAW bertanya pada Abdurrahman bin Auf, apakah kau meninggalkan uang belanja untuk dirimu? Ya, jawab Abdurrahman. Mereka saya tinggalnya banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan. Berapa? Tanya Rasulullah. Sebanyak rizki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah. Jawabnya, subhanallah. Jadi, itu luar biasanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi sangat tawadu, sangat yakin dia dengan pertolongan Allah. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya senilai 2.000 dinar. Atas infak ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW, semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberikan juga harta yang kamu tinggal itu untuk keluarga kami. Jadi begitulah luar biasanya Abdurrahman bin Auf, contoh pengusaha sukses di masa Rasulullah SAW. Ya, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang seperti itu. Orang-orang yang senantiasa mengoptimalkan ikhtiar bumi dan senantiasa mengoptimalkan ikhtiar langit, maka insya Allah bisnis kita akan sukses. Ya. Sehingga akhirnya kita itu menjadi pengusaha yang sukses, yang perjuangkan Islam, pengusaha yang insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya, dan pengusaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi saya ini khotimah atau penutupnya itu adalah jangan takut kita mengukir mimpi meraih bisnis yang berkah untuk urusan dunia dan akhirat. Jadi kita nggak usah takut. Kita maksimalkan ikhtiar bumi kita berupaya untuk senantiasa mendapatkan yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa, senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa pada perjuangan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 7, intan suruh yang suruhkum wasabit akdamakum. Siapa menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong dan menentukan setiap kedudukan. Ya, jadi kita itu harus menjadi penolong agama Allah. Insya Allah Allah akan menolong agama, akan menolong kita. Ya, bisnis kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah dengan itu semua kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan Rahmat Junaidi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Ustaz Rahmat Tahir bagaimana Muhammad Al-Fatih ya perjuangannya. Sekarang kita di sini mencoba bagaimana dalam kehidupan kita, apakah kita bisa mencontoh ya Muhammad Al-Fatih dengan kegigihannya yang luar biasa bisa seperti itu. Nah, sejauh mana nih? Nah, ini mungkin kita tentunya diri kita masing-masing yang bisa mengetahuinya. Nah, ini saya nama udah ya. Oke, mohon maaf ya. Cek. Wah, tadi berarti yang saya sampaikan enggak. Saya lagi ya. Jadi alur hidup kita itu kita sendiri yang menentukan. Kita yang menentukan mau jadi apa kita. Nah, mungkin kita lihat dari huruf-huruf ini B, C, D. Nah, tadi panjangnya itu ternyata nggak ada suara. Ya, diawali dengan born, choice, dan death. Nah, kita bagaimana semua alhamdulillah sudah terlahir sama sampai usia kita sekarang. Dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Namun sekarang pilihan kembali kepada kita dalam hidup kita ini. Apakah kita bisa sebagai Muhammad Al-Fatih yang berikutnya, ya dalam semangatnya, dalam kegiatannya, dalam perjuangannya, atau tidak, itulah dia. Nah, minimal kita harus pikirkan bagaimana kehidupan kita ingin meraih sukses dalam bisnis, ingin meraih sukses dalam keluarga, ingin meraih sukses dalam pekerjaan.
Tapi apakah kita hanya mengejar sukses? Harusnya kita harus cari keberkahan juga. Nah, bagaimana mendapatkan sukses dan berkah itu? Maka kita harus kuatkan, ya. Kalau kita ibaratkan pohon, akarnya ini harus dikuatkan, ya. Dan kita kalau ingin mendapatkan apel, maka tanamlah bibit apel. Kalau kita salah menanam, jangan harap mendapatkan yang sesuai yang kita tanam. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebisnis yang sukses, berkah, maka dari awal pastikan akarnya itu sudah benar. Akarnya ini bagaimana? Kita dari awal, kita sudah bersyahadat, kita sudah mengenal Islam, maka pastikan dalam muamalahnya sesuai syariat Islam. Pilihan hidup kita sendiri menentukan. Apakah seperti ini? Ya, kita perjelas posisi kita sebelum kita lanjut. Apakah kita mau menjadi orang sukses atau sebaliknya, atau jadi pemenang atau sebaliknya, atau jadi ahli surga? Ya, jangan sampai yang sebaliknya itu apa tadi yang di bawahnya, gagal, jadi pecundang dan ahli neraka. Jangan sampai. Kalau ditanya teman-teman, apakah sudah tahu tujuan hidup kita, tujuan hidup Anda? Nah, ini saya tidak bisa sampaikan di sini. Ini juga teman-teman bisa nanti cari Qudratul Kubro, bagaimana sih 3 simpul besar atau 3 pertanyaan mendasar. Dan saya sudah berkali-kali juga men-sharingkan ini, boleh dicek nanti di sharing entrepreneur yang saya bagikan. Di videonya itu gratis banyak. Tapi dari sini satu poin penting, kita akan kembali kepadanya, kita menuju surganya, kita targetkan tujuan akhir kita, dan di saat itu kita harus pahami saat ini kehidupan kita untuk apa selama di dunia ini. Yaitu sama-sama mungkin tahu untuk beribadah kepadanya, tapi apakah ibadah itu hanya sekedarkan sholat, apakah sekedar puasa, ntar lagi Ramadan kita ada masuk, apakah itu? Nah, inilah yang penting. Banyak orang ibadahnya nggak pernah tinggal sholatnya, puasanya nggak pernah itu tinggal, sedekahnya zakatnya nggak berhenti, umroh haji terus jalan. Tapi ketika dia bermuamalah, ketika menjalankan dalam kehidupan ini tidak sesuai syariat, maka masalah demi masalah akan terjadi pada dirinya. Nah, untuk ini, kalau kita ingin sukses, maka tadi sudah dikatakan ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar langit kita bagaimana kita meminta kepada Allah, yakin hanya Allah, dan terus berdoa kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Tapi ikhtiar bumi kita, sejauh mana kita melakukannya? Kalau saya sebagai seorang trainer, mentor, maka saya akan kembali melihat siapa saya. Sebenarnya saya ini punya kemampuan apa? Allah kasih saya hidup di muka bumi ini dengan akal pikiran, dengan tangan, kaki yang alhamdulillah ya, kalau teman-teman juga alhamdulillah sempurna. Maka kita kenali potensi diri kita dan kita cari apa kekuatan diri kita. Sesungguhnya ke setiap kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada kita, yang kita juga bisa tentukan pada diri kita. Apakah kemampuan kita yang bisa kita lakukan saat ini? Misal ada orang kekuatan dari dia melihat sesuatu, dia dengan mudah langsung bisa membuat gambaran, hasil, atau dengan mencerna, dengan mendengar, maka teman-teman carilah potensi, kenali potensi diri kita. Karena di sini saya ambil dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, katakan tanda yang merah, dan juga pada dirimu sendiri, artinya pada diri kita itu ada kebesaran Allah yang telah diberikan. Nah, bagaimana caranya? Cari. Nah, teman-teman kalau mau khusus, ini saya ada nanti dicek aja ya, ada banyak yang sudah saya berikan secara gratis maupun berbayar. Nah, inilah yang kita harus dapatkan. Nah, dengan tahunya potensi diri kita, maka ikhtiar bumi kita akan maksimal, teman-teman. Jadi silahkan perhatikan, apa ya kita selama ini, oh ternyata saya ini kalau bergaul itu mudah diterima orang. Nah, itu salah satu potensi diri kita. Ya, oh ternyata kalau selama ini ada orang menyampaikan, saya langsung bisa bisa langsung menerjemahkannya, bisa langsung menangkapnya. Oh, selama ini saya itu kalau ngomong itu lancar aja. Wah, itu potensi diri. Public speaking-nya bagus, mainkan. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam surah Al-A'raf ayat 179. Penting ini. Ya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak pergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita ikhtiar langitnya harus diimbangin.
Ayat-ayat Allah telah kita dapatkan, petunjuk itu ada pada kita. Mau nggak kita amalkan? Mau nggak kita ikuti? Nah, kita dikasih mata, tapi gunakan nggak untuk tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah? Kita gunakan nggak untuk hal-hal yang betul-betul ya di jalan Allah? Kita dikasih telinga, apakah kita gunakan untuk mendengar ayat Allah dan betul-betul di jalan Allah? Atau malah yang lain? Nah, kalau tidak teman-teman, nah umpamanya nih, waduh, ya ngeri ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian, orang yang sesat dan juga lalai. Jadi hidup manusia ini dibedakan dari 3 masa ya teman-teman ya. Ada 3 masa, teman-teman. Sekarang ini kalau dilihat hasilnya kita ini positif atau negatif, susah hidup kita, mudah hidup kita, bahagia hidup kita, sengsara hidup kita, itu dilihat dari masa lalu kita. Ya, kita saat ini mungkin menjadi apa? Pertanyaannya ya mengapa? Karena kita mencerminkan diri kita dilihat dari masa lalu kita. Ya, termasuk negara kita, termasuk orang sekitar kita itu sama teman-teman ya. Dilihat dari mana hidup manusia dibedakan dari 3 masa. Ya, dimana ini adalah pilihan kita dan kita hari ini itu adalah pilihan kita di masa lalu kita teman-teman. Dan hidup kita pada masa depan itu adalah pilihan kita masa sekarang ini, masa kini. Makanya artinya kita dapat mengintip masa depan kita ya dengan sungguh-sungguh ya. Berbagai pilihan yang ada saat ini kita lakukanlah sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sesuai syariat Islam. Maka kalau kita lihat ada masa lalu, masa kini, masa depan, kita cek kita termasuk yang mana. Apakah masa lalu kita lebih baik daripada masa kini atau masa sekarang? Atau masa depan kita mau lebih baik, maka masa sekarang ini, masa kinilah kita harus berbuat yang untuk mencerminkan hasil di masa depan. Kalau demikian, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau ternyata masa lalu kita nggak ada perubahan sama aja, dan masa depan juga akan begitu juga, maka kita termasuk orang yang merugi. Atau yang lebih mengerikan ya, ada orang masa lalunya itu dibandingkan masa kininya, itu lebih buruk masa kininya. Bahkan kalau masa kini sudah buruk, masa depan bisa jadi lebih buruk, maka itulah orang yang salah. Nah, kita sebagai umat muslim, jangan sampai tentunya semakin hari semakin buruk, semakin terpuruk. Ya, kalau kita bertanya nih kepada kita, siapa sih tokoh kita umat muslim? Tentu jawabannya sama, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, menjadi teladan kita. Harusnya itu yang kita lakukan. Setiap hari melakukan kebaikan sehingga masa lalu itu terus menjadi baik dan sekarang akan semakin baik dan masa depan akan jauh lebih baik lagi. Nah, sekarang ada contoh-contoh orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa, Muhammad Al-Fatih. Kita juga bisa contoh bagaimana kalaulah masa lalunya seperti disampaikan tidak diceritakan oleh orang tuanya, tidak didapat oleh gurunya, bagaimana agar bisa berubah di masa depan, mau mentaklukkan Konstantinopel, maka kita harus berbuat selalu berubah masa sekarang kini lebih baik daripada masa lalu. Hari ini lebih baik dari yang kemarin. Makanya teman-teman, hari ke hari teladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kepribadian Rasulullah harus kita contoh. Kalaulah ya kita seandainya tidak bisa berubah, maka jangan harap kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita kembali tadi ingin berbisnis, mendapatkan hasil yang lebih baik, ingin sukses, tapi kalau hal-hal yang dilakukan masa lalu tidak dirubah di masa sekarang, ya jangan harap akan berubah, teman-teman. Itu hanyalah harapan kosong yang tidak akan mungkin terjadi. Jangan sampai pilihan hidup yang ada kita saat ini, yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, menjadi teladan kita adalah Rasulullah, tapi malah sebaliknya kita akan mencontoh yang tidak baik ya. Kalau dulu siapa Abdullah Abu ya, 3 hal. Nah, teman-teman, yuk kita pastikan hari ini harus lebih baik daripada masa depan kita, menentukan kita. Yang bertanggung jawab siapa? Masa depan kita, kita. Sekarang ya kita juga karena masa lalu kita yang kita menentukan. Makanya sekarang ya sama-sama kita berubah. Ya kita banyak orang cerita sekarang hijrah. Mari kita hijrah. Nah, hijrah ini pastikan teman-teman. Hijrah yang sesungguhnya itu ya setiap amalan kita ya tergantung pada niatnya. Hijrah kita niatnya apa nih?
hanya untuk ikuti tren. Wah, sekarang orang banyak hijrah karena katanya ada riba. Itu akhirnya dengan niat yang salah. Bahaya, teman-teman. Pastikan setiap kita niatnya harus karena Allah. Nah, kalau setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, teman-teman. Maka kalau kita niatkan masa depan kita karena Allah lebih baik, insya Allah akan lebih baik. Tapi kalau tidak, yuk sekarang kita rubah. Dan siapa yang hijrahnya, nah di sini kita lihat dari hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, setiap orang yang akan mendapatkan apa yang diinginkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Maka yuk, kita pastikan sama-sama hijrah saat ini menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Banyak orang merasakan, wah saat ini kalau betul-betul semua usul syariat nggak mungkin, susah, berat, itu di pikiran. Makanya kekuatan pikiran kita itu jangan kita rendahkan, jangan kita kerdilkan. Allah telah kasih kita otak dengan akal pikiran yang dahsyat. Kita manfaatkan kekuatan pikiran itu. Dan ingat, saya sering katakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bahkan, kalau teman-teman mau, itu mental block itu bisa dihancurkan dengan, saya berkali-kali mencontohkan ini ya, karena api membara panas, takut pastinya ketika kita melewatinya. Tapi ketika melewatinya bagaimana? Karena kita yakinkan komitmen perjuangan kita. Aku bisa, aku yakin bisa melewatinya. Api ini bisa keluar. Ini tidak ada apa-apanya, ya. Tapi ternyata saya coba benar. Nah, tapi tentu ini ada aturannya ya. Semua ada aturannya. Dalam hidup ini juga ada aturannya. Juga berjalan atas api juga ada aturannya. Ini yang pernah saya lakukan. Pertama itu sama Pak Tung Desem Waringin. Dan lain-lainnya saya coba sama teman-teman. Akhirnya kami kalau outbound bisa menyelenggarakan ini. Nah sekarang teman-teman, nggak ada yang nggak bisa. Pikiran kita yang masalah, yang menghambat kita mengatakan nggak bisa. Nah sekarang teknologi, dunia berkembang. Teknologi berkembang. Duh gimana ya, aku udah semakin berumur. Atau aku selama ini susah kalau belajar, susah nangkapnya. Gaptek dan lainnya. Ingat, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau kita masih berpikiran kita susah dalam hidupnya, susah ini itunya, maka bagaimana kita mau mendapatkan lebih baik, lebih mudah. Kalau ternyata dari awal kita sudah mengatakan selalu susah dalam setiap apa yang kita perbuat. Maka yuk rubah mindset kita ya teman-teman. Nah kemudian dengan teknologi yang berkembang ini, teman-teman harus gunakan, manfaatkan, kita sesuaikan. Banyak orang berbisnis sekarang, ya kita bicara langsung ke bisnis dengan kalau teman-teman betul-betul ingin berubah, mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, teknologi ini sangat membantu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Insya Allah sangat membantu. Itu pilihan. Kita mau lebih baik kita gunakan untuk kebaikan, kita mungkin ya pilihannya terjerat atau tergoda, bisa saja terpuruk, terjerumus kepada yang buruk. Nah, sekarang kita manfaatkan bagaimana teknologi digital bisa meraih income, ya, bisa menghasilkan pendapatan dari handphone kita, dari laptop kita, dari gadget kita, smartphone kita, manfaatkanlah teman. Era digital sekarang, sosial media, internet, website dan lainnya itu sangat menjamur dan itu bisa digunakan dari handphone hanya dengan menggunakan jari-jari kita. Nah, untuk berdakwah, untuk hal-hal yang lain bermanfaat juga sama sebenarnya teman-teman. Nah, sekarang kita mau hidup lebih baik, kita ingin sedekah lebih banyak, tapi ketika kita mencari sesuatu untuk menghasilkan uang agar bisa sedekah lebih banyak, agar bisa membangun masjid, tapi kita nggak menggunakan teknologi, kita tidak menggunakan yang berkembang saat ini, bisnis online, tapi kita nggak ikuti bisnis online, bagaimana kita mau bisa lebih baik? Kita ketinggalan teman-teman. Orang bisa hanya dengan dia bersosial media, hanya dengan satu akun di aplikasi. Saya barusan kemarin ada dapat cerita, ya kebetulan saya kan tadi kalau teman-teman lihat buka cuci-cuci Laundry Express. Nah, ada yang datang ke tempat kami, dia mau mencucikan pakaiannya. Pakaiannya satu kali datang mencuci itu 4 kantong besar. Nah, itu teman-teman, ketika ditanya, dia cerita langsung sama bapak. Dia bilang apa? Ini anak saya, dia menggunakan teknologi saat sekarang ini untuk menjual pakaiannya. Dan ini adalah pakaian yang dia beli dari luar, dalam banyak bal-bal gitu. Dan saya penasaran bagaimana anak Bapak menggunakan teknologi ini. Ya, saya juga nggak tahu kata si Bapak, tapi dia menggunakan katanya Instagram. Ini contoh, banyak ya di sosial media. Nah, dan saya penasaran. Nah, saya suka begitu, saya suka ambil pelajaran dari apa yang
orang sampaikan penasaran ya, karena itu menghasilkan terbukti dari apa yang dia bawa dan bahkan dia bilang apa? Satu kali dia anaknya itu live, itu yang menonton itu bisa hampir ratusan orang bahkan lebih ratusan orang. Dan itu satu potong satu hari itu bisa sampai 600 potong pernah. Nah, kok bisa ya segitunya ya. Nah, jadi teknologi ini sangat membantu teman-teman. Jangan pikir kita, wah itu teknologi punyanya ini, wah itu nggak bisa ini kita harus ikuti. Nah, apakah teknologi kita nanti ikut-ikut sama seperti orang-orang nanti harus nampak muka, harus juga apa semua? Enggak. Itu kembali kepada kita, itu pilihan kita. Nah, saya coba contoh yang sang bapak yang datang itu. Saya lihat, kalau bapak mau cek aja nanti ya. Dia kasih tahu IG-nya dan saya buka. Ternyata itu dia menjual pakaiannya tidak menunjukkan wajah, tidak menunjukkan eh, apa ya bagian tubuh dan lainnya. Dia hanya menunjukkan pakaiannya saja. Jadi satu baju pakaian dimunculkan digantung, satu baju pakaian dimunculkan digantung. Jadi banyak contoh. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan teknologi ini, teman-teman. Nah, sekarang manfaatkanlah, gunakan maksimal ya pakai jari-jari kita kalau memang kita saat ini menggunakan handphone ya. Nah, tapi ingat pesan kami ya kita setiap apapun dalam berbisnis pastikan sesuai syariah. Nah, ada juga tentunya yang melanggar syariah yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan teknologi yang berkembang. Sekarang pastikan kita berbisnis sesuai syariah. Saya kutip di sini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali melalui pernikahan yang didasari karena bisnis ini teman-teman, kalau kita batal-batal dah jadi haram, maka neraka tepatnya. Jadi bisnis ini mindset kita harus kita pastikan secara syar'i, secara syariat Islam. Karena bisnis bukan hanya bicara untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Nah, yuk kita mau nih bagaimana menjalani bisnis kita agar sukses. Bagaimana cara mudahnya? Nah, saya kasih informasi teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau lakukan pilihan kepada teman-teman ya. Apa itu cara mudah menjalani bisnis yang sukses? Saya kutip ya, pastikan teman-teman ada tools atau alat bantu. Ada tools ini ya kalau bisa dibilang ada flyernya, tools mendukung. Flyer ini kayak brosur. Kalau dulu brosur itu kan dicetak. Ya, kenapa? Karena kalau kita bermain di sosial media, nggak ada tools. Kita bilang tools lah namanya ya, atau tidak ada perlengkapan. Bagaimana kita menawarkan ke orang kalau hanya sekedar kata-kata, saya punya herbal ini, saya punya properti ini, saya punya bisnis umroh ini, itu orang nggak puas tadi. Mata secara visual orang butuh juga untuk menarik. Nah, gunakan tools. Nah, kalau bisa teman-teman pastikan dalam bisnis itu buat toolsnya, ada toolsnya. Nah, bagaimana kalau saya nggak bisa buat tools, saya nggak pandai buat Photoshop, CorelDRAW, cari yang mudah. Ada Canva. Nah, tapi saya juga nggak bisa, maka carilah bisnis yang bisa, yang atau yang menyediakan. Gampang toh. Tapi pokoknya bagaimana sekarang bisa jualan, bisa berusaha, bisa action. Itu. Jangan hentikan lagi. Ingat dari kekuatan pikiran kita. Anda adalah yang paling pikir. Kalau kita bilang nggak bisa, nggak dapat jadinya. Tapi aku bisa, aku akan cari bagaimana supaya bisa. Nah, itu caranya teman-teman. Jadi yang pertama apa? Pastikan ada terusnya. Nah, kemudian apa? Yang kedua, ini penting. Banyak orang yang dulu ya nggak memikirkan ini, tapi banyak juga bermasalah. Dan kita lihat orang-orang sukses ternyata rata-rata punya mentor, teman-teman. Yang kedua ada mentor. Mentor ini orang yang membimbing, orang yang memantau, orang yang melihat, orang yang mengajarkan, orang yang menunjukkan kepada kita, orang yang menegur kita. Kalau ada salah diingatkan, kalau ada yang hal-hal yang kurang jelas dibimbingnya, itu bersama-sama, teman-teman. Itu semua ada mentor ternyata. Orang-orang sukses yang saya dapatkan itu punya mentor. Nah, kita juga kenapa yang walaupun kita dari kecil, walau orang itu orang besar mungkin wajar punya mentor. Kita juga bisa cari mentor yang bisa, cari mentor yang mau. Yang penting usahakan ada orang yang mengingatkan kita. Ketika kita berjalan sudah benar nih tadi awalnya, tapi mulai melenceng, nah kan bahaya. Ketika kita sudah mulai maksiat, tidak sesuai syariat, maka akan terjadilah masalah demi masalah. Nah, kalau ada mentor, maka mentor bisa mengingatkan. Atau kalau ada mentor, teman-teman ragu nih, ini aku jalani benar nggak ya? Tanya mentor. Itu dia. Nah, sekarang kan kita mempelajari bisnis, tapi secara Islam tidak. Muamalahnya secara Islam tidak. Hanya ikuti apa yang ada.
Ya nggak bisa teman-teman. Memang dipraktekkan semuanya rasanya mudah, tapi kalau kita tidak sesuai syariat, nanti akan ada saja akhirnya menemui masalah dan kita bilang susah, padahal tidak. Jalankanlah sesuai syariat, insya Allah akan mudah dan Allah akan mudahkan teman-teman, itu yang penting. Ya, jadi yang kedua itu. Yang ketiga apa? Mau belajar. Nah, ada tools, ada mentor, tapi nggak mau belajar, gimana mau berhasil? Ada mentor sudah jelaskan, mentor bilang nanti lakukan ini. Dia bilang gimana ya? Ya kayaknya nggak didengar mentornya ngomong. Ya nggak mau belajar bagaimana merubah gitu ya. Nah, ini pastikan mau belajar. Nah, sekarang teman-teman udah mau belajar. Nih, hari ini, malam ini, wah luar biasa ikut nih, hadir malam ini belajar. Tapi ada yang keempat, apa itu? Mau praktek. Jangan nanti udah belajar, nggak dipraktekkan, nggak action, nggak diamalkan. Yaitu NATO namanya organisasinya ya. Mohon maaf, NATO itu maksudnya no action talk only ya. Nah, ngomong aja ini, atau NAPO, no action plan only. Bicaranya ini itu planningnya ini itu tapi nggak di action kan, tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan. Nah ini teman-teman. Nah saya nggak banyak sih sebenarnya, teman-teman boleh cari yang bagaimana untuk nilai sukses. Tapi saya ambil yang penting saja yang saya lakukan, yang saya rasakan. Karena saya selalu belajar, saya belajar kemana-mana. Bahkan saya keluar uang sampai ke Jakarta, saya bayar mahal-mahal jutaan, pesawat tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri, itu demi belajar. Nah, dapat pulangnya praktek kan, alhamdulillah menghasilkan teman-teman. Nah, tapi ada juga orang udah mencoba praktek, ya nggak bisa, gimana nih, gagal, nggak bisa, sedikit lagi payah. Wah, ini kalau saya belajar, ya saya belajarkan kita sama siapa saja bisa, Pak Tunggu Semuring itu saya katakan, dia katakan apa? Tidak ada kata gagal, yang ada sukses atau belajar. Ya kita bisa pakai bahasa kita. Ya, ngapain kita mikirin gagal? Yang kita jadikan setiap kita proses ini adalah belajar. Ketika pun ternyata tidak sesuai dengan harapan, ya inilah proses belajar kita. Kita jadi tahu bagaimana untuk lebih baik. Kita jadi tahu, oh gini sebenarnya nggak pas, nggak sesuai. Oh ini, nah, cari lagi. Oh ini ternyata kita melanggar syariat, masih ada ribanya. Oh ternyata akadnya bermasalah. Kita harus benerin. Nah, untuk ini kita harus yang kelima itu never. Tidak ada kata berhenti, pantang menyerah, terus bergerak. Ketika terpuruk, bangkit lagi. Ketika jatuh, naik lagi. Ketika kita down, langkit up lagi. Jadi terus, never give up. Tidak ada kata berhenti. Never give up. Nah itu teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil ini. Ya sekali lagi ada flyer, ada mentor, ada mau belajar, mau praktek, never give up. Nah sekarang tadi, wah gimana? Makanya di sini saya juga mewakili dari pengusaha ahli surga, ya kita singkat PAS bersama Rahmat Tahir, ya ini salah satu peluang ada. Kami juga mempersiapkan teman-teman yang mau memiliki bisnis alat bantuan, kami siapkan. Ya contohnya, ya kami pengusaha ahli surga ini ada produk herbal yang tadi Ustaz Rahmat Tahir sebagai founder PAS dan juga pengusaha herbal. Ya salah satunya apa? Nah, ini tools. Nah, ini saya katakan tools. Itu tools sudah ada, flyer sudah ada teman-teman. Jadi teman-teman hanya tinggal sharing, sebar-sebar aja, bagi-bagi aja. Nah, ketika orang baca, orang kan pengen tahu, ini enak sepertinya. Wah, pagi-pagi nikmat minum teh serai. Jadi dicoba. Terus kalau sore, ya kita sore aksinya, wah ini udah capek bekerja seharian, wah ditambah minum teh celup bejaka, ini terasa fit lagi, semangat lagi, tubuh sehat lagi, wah mantap ini. Akhirnya orang kan penasaran, dia nanya dan beli. Nah inilah namanya tools, ya saya katakan tools player. Nah beragam khasiat teh serai ini kan membuat orang penasaran dan inilah tools-tools ini sangat mendukung. Jadi teman-teman kalau mau sukses, pastikan ada toolsnya. Bukan hanya di bisnis, di apapun itu, sebaiknya ada toolsnya teman-teman. Ya, kalau saya di bisnis online sekarang saya buat tool saya apa? Saya mainkan di afiliasi online, affiliate. Nah, saya buatkan websitenya, harus ada teman-teman. Afiliasionline.com itu saya buat sendiri bagaimana supaya ada tools. Nah, alhamdulillah pengusaha di surga juga masuk ke sana sebagai toolsnya bisa digunakan. Teman-teman artinya apa? Ketika teman-teman mau nanti ingin mendapatkan sesuatu, ya income tambahan, misalnya kita ada acara seperti ini, itu teman-teman bisa dapatkan komisi tanpa harus mendaftar, tanpa harus keluar uang, enggak, gratis kalau untuk itu. Nah sekarang untuk ini beragam khasiat terserai, kan orang penasaran nih baca ini, wah bagus ya khasiatnya. Terus ada lagi yang lain, misalnya ini menangkal radikal bebas. Wah, bisa untuk diabetes, kerusakan hati, penyakit lain-lainnya. Mantap ini. Orang akhirnya apa?
hanya karena membaca artikel atau membaca flyer tools yang teman-teman share, teman-teman bagikan ke grup-grup, ke story-story teman yang ada di aplikasi masing-masing, orang akhirnya ambil. Ya udah mantap. Nah, ada mentor, cari ada mentornya yang ada kesempatan belajar. Nah, di ini di pengusaha kali surga ini, teman-teman kalau memang mau itu ada kesempatan belajar. Nah, kami juga sediakan ada training, marketingnya, jago jualan herbal seperti ini, semua lengkap. Nah, tools-tools lainnya seperti ini juga itu disiapkan teman-teman. Teman-teman nggak perlu buat sendiri. Tapi nanti akan diajarkan juga kalau teman-teman mau bisa. Akhirnya teman-teman tidak perlu lagi mengandalkan dari orang tapi bisa buat sendiri. Tapi tools bisa tetap ada buatan teman-teman sendiri. Kan enak. Kalau teman-teman buat sendiri bisa ditambahkan di sini nomor masing-masing, ya kan? Jadi enak jualannya. Nah, apalagi yang ada disiapkan? Nah, ini kopi juga ada pas nikmatnya ya, pas kopi. Nah, jadi ini semua tools sudah disiapkan. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang bingung nih, mau bisnis apa? Yuk join bersama Pas aja gitu ya. Pengusaha Ali Surga. Insya Allah ada pembekalan bisnis syari, ada pembekalan marketing, ada media promosi disiapkan. Inilah toolsnya tadi, ada dibimbing mentor, ada mentornya. Dan yang penting teman-teman mau belajar ya itu penting karena kalau tidak ya bagaimana mau nambah. Nah sekarang mau belajar ini juga harus mau berkontribusi, mau berkorban. Ada biaya ya kenapa tidak gitu, ambil saja kesempatan itu yang kalau memang ada. Nah insya Allah ya kami di PAS itu ada mentoring juga teman-teman khusus. Walaupun teman-teman mentoring secara gratis di grup apa semua juga kami bantu, tapi ini materinya dahsyat luar biasa. Selama 30 hari teman-teman itu akan diberikan ya mulai tanggal 1 sampai 30 April. Itu materinya mulai dari mindset ya. Tadi saya akan bantu. Mindset entrepreneurnya itu harus dibongkar betul-betul agar tidak ada lagi kata-kata yang melemahkan. Tapi saya mau usaha rumah makan, tapi kalau nggak ada yang membeli nanti gimana? Saya mau bisnis umroh. Ya, tapi kan kayaknya apa? Nah, itu udah mana alasan udah habis. Nah, di digital marketing akan diberikan motivasi usaha, pengelolaan tim, penguatan produk dan lain-lainnya. Ini akan diberikan teman-teman. Dahsyatnya apalagi money back garansi 100%. Wah, kok bisa? Nah, ini nanti mungkin setelah Matahari bisa bantu dan juga produknya, penguatan dan lain-lainnya. Tapi ini artinya teman-teman, saya tambah sedikit ya, bahwa insya Allah teman-teman ketika betul-betul menjalankan ini, kita yakin teman-teman bisa menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, kita kembalikan uang. Itulah. Nah, saya untuk menjalani kehidupan ini, ikhtiar langit dan bumi saya punya pegangan satu. Nah, ilmu ini sudah saya bagikan di share di yang share entrepreneur yang lain ya, teman-teman boleh cek nanti di aplikasi online atau sharing for entrepreneur atau bisa WA saya. Nah, apa itu kompas batin? Menjalani kehidupan ini harus sesuai dengan kompas batin yang kita pegang. Nah, apa itu? Kalau kita harus sesuai syariat, sesuai dengan syariat Islam. Itulah menjalin kehidupan Islam, teman-teman. Karena hidup ini merupakan pilihan. Pilihan kita mau hidup bagaimana, sesuai syariat atau tidak. Ya, kita yang menentukan, teman-teman. Karena sekali lagi, apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah akumulasi yang telah kita pilih di masa lalu kita. Nah, sekarang kita akumulasi sampai sekarang dan berikutnya besok, besok. Nah, teman-teman kalau nggak mau ikut mentoring, kan teman-teman akan dapat jawaban hasil masa depannya bisa jadi bukan kita menebuat lebih apa enggak, tapi itulah apa yang kita lakukan itu akan merubah nasib kita ya. Itulah Allah mengatakan juga ya melalui Rasulullah dikatakan di Al-Quran, tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum tersebut yang merubahnya. Jadi bagaimana kita mau berubah, yuk dari sekarang. Nah, ada kesempatan belajar mentoring, ambil kesempatan itu, kita yang menentukan. Nah, hidup kita, masa depan, yuk kita tentukan dengan sekarang, kita maksimalkan berada di jalan yang benar, jalankan sesuai syariat Islam, lakukan semua untuk di jalan Allah, yang salah-salah kita bertaubat, tinggalkan, jangan lagi dilakukan lagi ya. Yang riba, jangan lagi, bahaya, neraka nanti tempatnya ya, mengulangi yang salah tersebut. Kemudian apalagi? Ya, pastikan kita bersama keluarga kita orang terdekat kita menjalankannya secara sahih. Dan sekarang mumpung kita masih hidup, yuk sama-sama kita mari manfaatkan waktu yang sangat sebentar ini untuk berubah menuju lebih baik dengan melakukan kebaikan dan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar untuk membawa diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah takwa. Nah, itu semua satu hal yang bisa merubahnya yaitu kemauan. Kemauan dari diri kita masing-masing, kemauan dari teman-teman. Secara garis besar teman-teman lah yang menentukan
sendiri bagaimana hidup teman-teman di masa depan. Pilihan kembali kepada diri teman-teman, pada diri kita masing-masing. Itu yuk, siapkah kita untuk melakukan yang terbaik dan mengorbankan hal yang besar untuk menentukan pilihan kita yang terbaik di masa depan? Siap? Oke, tentu itu kembali kepada teman-teman semuanya. Barangkali itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan, pas waktu kita lewat ya. Nah, itu saja teman-teman. Ya, nanti bisa kita diskusi, dan untuk ini kami persilahkan kembali kepada teman-teman jika ada pertanyaan atau barangkali Ustaz Rahmat Taher ada yang mau disampaikan, silahkan. Untuk ini dari saya, teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas semua kesalahan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, langsung saja. Barangkali ada yang mau bertanya atau langsung mau ikut. Nah, nanti akan kita sampaikan ya. Oke, waktu juga sudah pas ya, 30, sekarang udah 31. Teman-teman, ada yang mungkin mau bertanya? Insya Allah nanti kita akan berikan, kalau nggak sempat bertanya di sini, kita berikan di grup ya. Teman-teman yang bagi yang belum masuk grup, silakan nanti japri ya. Kita ada grup 2 itu, yang mana 2 itu sesuai 2 event kita sebenarnya. Oke, sebelum, kalau nggak ada pertanyaan, barangkali closing statement dari Ustaz Rahmat Taher terlebih dahulu, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah acara kita sudah selesai ya. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan banyak dampak bagi para pemirsa sekalian dan bagi kita ya sebagai pembicara. Karena emang pada faktanya kita itu harus memaksimalkan segala bidang kehidupan kita, ya termasuk bagaimana kita memaksimalkan bisnis kita, maksimal pekerjaan kita, sehingga akhirnya kita itu bisa menjadi ya menjadi sesuatu hal yang optimal, ya, memiliki dana untuk membantu umat, ya, untuk kemajuan Islam, ya, dan keluarga-keluarga kita. Ya. Sehingga akhirnya ya kita harus betul-betul melaksanakan 2 hal tadi itu, maksimal dalam ikhtiar bumi dan maksimal dalam ikhtiar langit. Ya. Ya mungkin itu dari saya. Ya semoga kita dari hari ke hari semakin baik. Ya, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Dari saya tadi sudah lengkap ya. Intinya pilihan ada pada diri kita masing-masing. Tentukan pilihan kita. Ingin dapat yang terbaik, ingin masa depan kita lebih baik, ingin bisnis kita sukses lebih baik, yuk ambil apa yang sudah ada, nampak di depan mata kita, ikuti, lakukan, amalkan. Bismillah, insya Allah, Allah akan mudahkan, akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah di akhir, kami dari Musa di Surga dan saya Rahmat Junaid dan Rahmat Taher tentunya di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kesempatan teman-teman semua. Kami mohon maaf atas semua kesalahan dan kurangan, mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ada semua. Izin ya kita close.